Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Saya mau sedikit sharing ya. Ini tepatnya tanggal 10 Maret 2021. Anak saya yang usia 22 bulan sama keluarga lain itu menjalani swab antigen. Pasti tahu lah ya kenapa harus wajib untuk swab selain hendak bepergian, ya karena berhubungan erat dengan pasien positif COVID-19. Dan siapa yang kena, pokoknya simak terus videonya, jangan di skip. Ini juga bisa menjadi pengetahuan kita, jadi sedikit ilmu lah ya. Antigen itu apa, gimana, terus periksanya itu yang dari mana, darah kah, nafas kah, atau yang dari tenggorokan gitu kan. Dan ini anak saya, rasanya lihat perawat, petugas pakai baju hazmat tuh gimana sih, deg-degan ya. Ya di berita aja rasanya apalagi nih saya lihat langsung. Dan di sini saya di Puskesmas Bangun 81 karena masih wilayah saya, dan saya kira yang menjalani tes swab antigen ini hanya keluarga saya sendiri, ternyata tidak. Alhamdulillah ya ada temannya. Loh kok bersyukur ya, setidaknya saya nggak terlalu down lah ya. Oh ternyata memang ya udahlah nasibnya. Dan ini kita mendengarkan arahannya, yuk kita dengarkan arahannya biar punya sedikit ilmunya. Karena ini ada sedikit perubahan ya, tadi kan swabnya antigen, karena banyak budaya memang jalan kontak. Tapi di sini ada informasi, mohon dibaca panjenengan masuk dan yang kontak erat di bagian B. Jadi nanti kalau antigennya positif, panjenengan sudah dinyatakan konfirmasi, artinya positif COVID. Tapi kalau nanti antigennya negatif, akan diulang dengan PCR nanti di hari kelima. Nanti kami jadwalkan kembali. Makanya ya, Anda dibaca satu-satu, jenengan masuk kriteria B yang kontak erat. Nanti kalau sudah mohon ditandatangani bahwa panjenengan sudah menerima penjelasan dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Di baliknya nanti dibantu sama Mbak Edresan untuk keluhan ada atau tidak. Makanya ya, nanti kalau bingung boleh ditanyakan lagi. Gimana? Siapa yang datang duluan? Dan ini saya slow motion biar tahu ini isian formnya tuh apa. Ini nama, umur, alamat, bawah itu tanggal, tanda tangan, nama lengkap ya. Terus ini keluhan yang dirasakan, ada nomor NIK juga. Anak saya udah mulai kepo sekali. Dan saya dipanggil terlebih dulu. Rasanya duduk di kursi itu panik, tapi mencoba menenangkan diri karena harus rileks. Takutnya kalau nggak rileks pasti akan sakit ya. Jadi harus mulai atur nafas, mulai menenangkan diri sendiri. Nggak apa-apa, ini sebentar. Dan mulai tiba saatnya kaki saya udah gerak-gerak, udah mulai bener-bener panik banget ini kaki saya. Pikirannya udah mulai cemas, tapi tarik nafas lagi, atur nafas. Nih disapa, bisa senyum dikit. Dan saya tanya, ini nanti lewat hidung apa yang tenggorokan gitu kan. Jawabnya hidung mbak. Oke. Terus saya kan merem, terus nafas saya agak nggak teratur. Terus perawatnya bilang, ayo tarik nafas, relax, tarik nafas. Salah saya ya, sambil merem. Rasanya bun rasanya seperti kemasukan air, pedes kan, tapi ada geli-gelinya gitu karena kayak diputar-putar gitu ya. Tapi bikin langsung melek. Dan selanjutnya anak saya, lah ini dia. Rasanya hati saya sangat
Kalau bisa diwakilkan mending saya lagi aja deh ya. Nggak tega bun, mana usia baru kecil ya, 22 bulan, mana sebelumnya kakeknya kena knalpot, sebelumnya juga kena virus Singapura, terus sekarang harus di swab karena eh, kontak erat dengan pasien positif COVID. Ini mungkin anak saya tuh ini tuh mau diapain, itu apa gitu kan ya. Kasihan ekspresinya kayak gini. Saya baru ngeh waktu play videonya ini ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa di support channel aku biar tahu postingan uploadan videoku tes kedua hasilnya gimana. Dan jangan lupa di like, di komen kalau ada pertanyaannya. Dan mulailah tiba waktunya anak saya akan diperiksa. Ini baru motong-motong gitu kan. Dan saya tuh bener-bener menguatkan hati ditanya sama perawatnya. Oh, adik anaknya ini ya, anaknya ini juga harus di swab ya. Nggak apa-apa ya, Dek. Jangan nangis ya. Karena sendiri, ini belum bisa karena kepalanya agak gerak-gerak. Terus petugasnya minta tolong temannya satunya untuk megangin kepalanya. Dah, gimana tuh rasanya anaknya di apa ya, dipegangin kayak gini. Saya lihat sendiri waktu alatnya itu dimasukin di hidung, jadi alatnya itu kayak cotton bud tapi modelnya kayak lebih panjang gitu ya. Dan ini kepalanya dipegangin bun, rasanya setelah itu nangis lah. Saya peluk, saya pakein maskernya dulu karena sama petugasnya, ayo maskernya langsung dipakein ya mbak gitu. Saya berhenti sejenak, ini posisi ya sedikit nangis. Saya peluk, dan untuk mengalihkan waktu tes tadi pengen jalan-jalan, dah saya biarin, saya ikutin biar nggak trauma ya bun. Jadi langsung maunya apa gitu ikutin aja lah biar lupa. Nggak tega saya itu dulu aja waktu di inkubator masukin selang juga nggak tega saya tuh liatnya. Waktu cuma dipasang anting aja saya nggak tega. Ibu-ibu ya ngerasa yang lahirin sakit. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya untuk support channel aku ini, oke? Oh ya, dan untuk yang kena positif yang kena COVID-19 itu suami saya, jadi panjang ya ceritanya. Tapi pada intinya suami saya kena COVID-19 dan harus tabah ya. Tapi setengah nggak percaya ya karena memang badannya sehat. Keluhannya tuh cuma nggak bisa mencium bau, nggak bisa nyium parfum, minyak itu fresh care nggak bisa, parfum ruangan nggak bisa. Terus nelpon sama temennya pihak HRD gitu dikasih tahu obat dulu sama vitamin gitu, paginya belum membaik dan harus antigen. Terus antigen hasilnya negatif, antigen PCR hasilnya positif, sehingga kami harus swab juga. Dan ini dia hasilnya teman-teman, alhamdulillah saya dan anak saya negatif dan keluarga pun juga negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.